Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Ilyas dari kelas 3C akan menganalisis proses bisnis pada sistem investasi dengan dua platform layanan investasi yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas dua. Yang pertama tuh ada reksadana dan juga saham. Nah, di sini saya ada aplikasinya untuk saham dan apa? Dan reksadana itu ada bibit dan peluang. Sebentar. Nah, jadi eh, gambaran singkatnya tuh peluang itu aplikasi multi aset alias reksadana, emas digital, kripto dan akses ke saham dan ETF, AS serta produk-produk finansial lain dalam satu platform yang menonjol sebagai platform all-in-one untuk diversifikasi lintas aset. Lalu untuk aplikasi Bibit ini, untuk BB itu platform yang berfokus pada reksadana seperti plus SBN atau obligasi dan beberapa produk lainnya dengan fitur robo advisor yang menilai profil risiko pengguna lalu merekomendasikan alokasi reksadana otomatis yang sangat populer untuk pemula. Nah, lalu untuk aktor dan komponen utama dalam proses bisnisnya untuk ini tuh ada user dan nasabah. Oh ya, ini untuk aktornya dulu ya. Untuk ini tuh ada user atau nasabah yang dimana itu melakukan registrasi, top up, beli, jual, dan tarik. Lalu ada aplikasinya yaitu atau lebih tepatnya itu front end yang dimana ini tuh bisa di mobile ataupun web UI. Nah, untuk backend platformnya seperti order handling, portfolio engine, dan notifikasi. Nah, lalu ada KYC atau KYC provider yang dimana ini tuh verifikasi identitasnya. Lalu untuk bank dan atau payment digitalnya itu lebih ke top up atau tarik dana. Lalu untuk manajer investasi atau yang bisa kita sebut kustodian itu untuk reksadana di bibit dan peluang. Nah, ini juga sudah Bapepti atau OJK yang dimana regulasi dan pengawasannya udah ada ya. Lalu untuk customer support, compliance, dan risk team. Lalu untuk komponen datanya ada user profile dan KIC data, portofolio dan transaksi ledger. Lalu ada harga NAB market data yang apa ya? Untuk reksadana itu NAB itu untuk saham. Lalu harga pasar. Nah, lalu log security. Nah, jadi untuk di sini saya akan menjelaskan untuk proses bisnis end to end-nya untuk aplikasi peluang dulu ya, untuk platform peluang. Yang pertama tuh ada download aplikasinya, input email yang dimana ini tuh pokoknya kayak verifikasi identitas gitulah. Seperti upload KTP, selfie, data pribadi, validasi penyedia oleh KIC dan atau pemeriksaan internal. Regulasinya produk tertentu berada di bawah pengawasan OJK atau Bapepti tergantung aset. Lalu untuk top up-nya atau pendanaan akun ini tuh user pilih metode top up atau transfer bank atau virtual account atau gerai atau dana masuk ke rekening penampungan platform atau apa ya? Peluang itu penyedia fitur saldo internal. Lalu untuk profil resiko atau edukasinya ini tuh apa ya? Untuk produk reksadana biasanya ada info resiko tetapi apa ya? Peluang tuh menargetkan kemudahan yang dimana user dapat memilih produk langsung. Nah, kalau bibit, bibit itu lebih agresif pakai robot advisor yang dimana nanti di bagian bibit akan kita jelaskan. Lalu untuk di bagian pemilihan instrumen, pilih reksadana, emas, saham luar negeri atau kripto, lalu baca prospektus atau ketentuannya. Untuk reksadana, peluang mencantumkan produk yang bekerja sama dengan manajer investasi. Lalu untuk eksekusi ordernya itu ada
yang dimana user tuh klik beli, lalu backend akan memproses order untuk beberapa instrumen data, cut off time atau jam bursanya. Lalu untuk settlementnya, reksadana diteruskan ke manajer investasi atau bank kustodian, yang dimana proses penetapan NAB dan settlement itu ada apa ya? Ada lag waktu pencairan lah. Lalu peluang menjelaskan pencairan pengelolaan reksadana memiliki proses tertentu. Nah, untuk saham AS, ETF, dan kripto ini tuh dieksekusi melalui mekanisme dan dijelaskan peluang. Yang dimana itu apa ya? Exposure ke produk luar negeri, struktur kepemilikan, derivatif tergantung produk. Hmm. Lalu untuk update portofolio dan laporannya, ini tuh di gimana ya? Di dashboard itu memperlihatkan nilai portofolio NAB untuk reksadana harga pasar untuk saham atau kripto seperti sebentar. Saya ada ininya contohnya. Nah, seperti ini sudah ada transaksinya. Ya. Lalu untuk penarikan dananya, eh user bisa request tarik, pilih rekening bank, proses transfer ke rekening terdaftar. Nah, peluang soalnya gimana ya? Untuk peluang tuh ada aturan minimalnya kayak biaya kuota penarikan, misal ketentuannya penarikan 1 kali gratis per bulan. Nah, ini tuh tercantum di sumber ulasannya. Dan waktu prosesnya biasanya 1 sampai 3 hari kerja. Ini tuh tergantung instrumen dan banknya. Untuk ketentuannya bisa dicek aja di FAQ-nya peluang ya. Lalu untuk customer support dan compliance-nya itu gimana ya? Penanganan keluhan, pembekuan akun bila ada kecurigaan, pelaporan yang diwajibkan oleh regulator. Yang dimana ini tuh catatan pentingnya untuk aplikasi peluang. Multi aset itu backend harus mengelola banyak konektor ke berbagai penyedia likuiditas, kustodian, dan exchange. Produk luar negeri dan kripto membawa model kepemilikan dengan risiko berbeda. Yang dimana itu kita harus memastikan dulu baca syarat produknya. Nah, lalu ada proses bisnisnya end to end untuk bibit. Yang pertama tuh seperti yang tadi sebelumnya sudah pasti unduh dulu atau lalu registrasi. Yang dimana ini buat akun, input data dasar seperti email dan HP. Lalu untuk EKYC, verifikasi atau yang biasa kita kenal itu verifikasi identitas. Ini tuh gimana ya? Upload KTP dan selfie, verifikasi untuk pembukaan rekening investasi. Nah, lalu profil resikonya yang dimana robo advisor itu gimana ya? Pengguna menjawab 6 pertanyaan singkat untuk sistem menetapkan profilnya mau jadi dia tuh ngedetek gitu loh dari pertanyaan itu kita bakal dapat konservatif, moderat atau agresif. Nah, karena saya tadi sudah coba ya, kebetulan saya dapatnya yang moderat, bukan yang konservatif ataupun agresif. Nah, robot visor bibit ini mengaplikasikan teori portofolio modern atau yang bisa kita sebut MPT untuk menyarankan alokasi optimal. Nah, untuk rekomendasi portofolio dan alokasinya ini tuh gimana ya? Sistem udah menyusun portofolio reksadana yang dimana alokasi antara reksadana, pasar uang, obligasi dan saham itu sesuai profil. Terus fiturnya tuh auto rebalancing dapat diaktifkan. Nah, lalu untuk top up atau pembelian reksadananya itu user top up via transfer atau VE. Terus pilih top up pada portofolio robo atau pilih reksadana spesifik. Lalu konfirmasi beli. Terus gimana ya?
Bibit memfasilitasi pembelian melalui mitra manajer investasi atau kustodian. Nah, lalu untuk bagian settlement-nya, pembelian reksadana diproses sesuai cut-off time. Umumnya pembelian selesai dalam 1 atau 2 hari kerja. Ini tuh sudah sesuai ketentuan bibitnya yang dimana maksimal 2 hari kerja. Tapi tergantung waktu transfer dan kebijakan bank kustodiannya. Nah, lalu untuk laporan dan monitoring, aplikasi ini menampilkan NAB, return story, dan perbandingan dengan profil resiko atau fitur kustodian dan fitur fitur edukasi dan notifikasi untuk rebalancing. Nah, untuk penjualan atau pencairannya, proses penjualan reksadana mengikuti mekanisme kustodian manajer investasi, lalu ke pencairan ke rekening terdaftar, yang dimana ini tuh butuh waktu yang tidak instan. Nah, lalu untuk bagian customer support dan compliance-nya, support untuk prospektus, pengembalian dana, ubah profil risiko, dan sebagainya. Nah, catatannya untuk bibit ini, bibit menekankan automasi alokasi, portofolio atau robot, sehingga pengalaman pengguna lebih lin- relatif linear. Yang dimana ini tuh, gimana ya? Seperti registrasi, profil, alokasi, top up, lalu untuk kelola. Nah, untuk perbandingan prosesnya dari peluang dan bibit ini, yang pertama di fokus produknya, untuk peluang itu multi aset yang dimana reksadana, emas, kripto, saham, ETF dan ETF luar negeri. Untuk bibit itu fokusnya ke reksadana atau obligasi dengan robot advisor. Lalu untuk onboarding dan KYC, keduanya menggunakan EKYC yang dimana proses regulasi yang tepat, tapi peluang membedakan per produk yang dimana beberapanya itu di bawah BPP dan OJK. Nah, untuk resikonya dan rekomendasinya, untuk BIB itu built-in robot advisor yang dimana otomatis membuat alokasi dan rebalancing, cocok untuk pemula yang ingin set and forget. Nah, kalau peluang, peluang itu memberi kebebasan pemilihan produk yang dimana gimana ya? Ada edukasi tapi tidak seotomatis bibit dan alokasi reksadana. Nah, lalu untuk eksekusi dan settlementnya, untuk reksadana kedua platform ini meneruskan order ke manajer investasi dan kustodian yang dimana ada delay settlement atau lebih tepatnya itu NAB ditetapkan pada waktu tertentu. Nah, lalu untuk bibit mengkomunikasikan estimasi antara 1 sampai 2 hari kerja. Peluang juga memiliki proses pencairan yang tidak instan. Untuk penarikan dananya, prosesnya itu mirip. Pertama seperti request di aplikasinya, transfer ke rekening terdaftar, peluang mencantumkan aturan minimal dan kebijakan biaya atau kuota penarikan uang. Nah, untuk user experience-nya atau pengalamannya, untuk bibit itu sangat linear dan diarahkan, baik untuk tugas yang meminta diagram, proses rekomendasi. Untuk peluang, peluang itu user experience-nya fleksibel dan kaya fitur. Tapi pada analisis proses bisnisnya, ini berarti lebih banyak jalur seperti multi produk dan lebih kompleks di bagian integrasi layanan. Nah, lalu untuk resiko dan kepemilikan aset, peluang untuk beberapa produk luar seperti kripto, struktur pemilikan bisa berbeda seperti exposure versus kepemilikan langsung menggunakan apa ya? Pengguna harus baca syarat dan ketentuan produknya. Nah, untuk activity flow atau format teksnya bisa itu saya jelaskan. Yang pertama tuh seperti yang saya bilang tadi, seperti unduh registrasi, EKYC, verifikasi, terus jika oke top up saldo, via, lalu produk, lalu baca prospektus, syarat ketentuan, konfirmasi beli,
Nah, terus kirim ke MI kustodian jika saham atau aset ETF kirim ke penyedia pasar luar negeri. Jika kripto kirim ke exchange warehouse. Lalu untuk settlement, NAP update, dashboard update, mini portfolio, lalu set auto rule, securing top up. Nah, lalu jika ditarik, request tarik, verifikasi rekening, transfer bank selesai. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya di peluang tuh ada banyak ya dan bibit. Untuk peluang itu single aplikasi untuk iya, saya menjelaskan kelebihan dulu. Untuk kelebihannya itu dari aplikasi peluang single aplikasi untuk multi aset atau lebih tepatnya mudah untuk diverifikasi. User dapat mengakses produk global dan kripto tanpa gonta-ganti aplikasi. Nah, lalu untuk kekurangannya itu kompleksitas integrasi yang dimana banyak penyedia atau lebih banyak titik kegagalan dan butuh compliance. Untuk investor awam, banyak pilihan bisa membingungkan, seperti periksa struktur kepemilikan produk luar negeri atau derivatifnya. Nah, lalu untuk bibit, kelebihannya itu alurnya sederhana dan terotomo- terotomasi robo, yang dimana itu cocok untuk untuk pendidikan dan pemula. Untuk lalu fitur edukasinya dan auto rebalancing memudahkan manajemen portofolio pasif. Nah, namun kekurangannya, fokus produk lebih sempit terutama reksadana, alias gimana ya? Kurang fleksibel jika pengguna ingin exposure ke saham AS atau kripto lebih di satu aplikasi. Nah, sebentar. Seperti yang saya jelaskan tadi, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.